Swastiastu. Pada video kali ini, saya akan membuat video mengajar untuk memenuhi tugas UAS mata kuliah Mapel IPS SD. Sebelum itu, perkenalkan, nama saya Ida Ayu Dwi Atnya Paramita dengan NIM 2311031360 dari kelas B1 Denpasar. Pada video kali ini, saya akan mengajar untuk mata pelajaran IPS SD kelas 3 bab 5 aku dan lingkungan sekitarku dengan siswi yakni. Perkenalkan, nama saya Dayu Putri Kinandari, kelas 3 dan saya bersekolah di SD Negeri 9 Kasiman. Waktu video minggu lalu itu kakak sempat jelasin tentang aku bagian dari masyarakat. Sekarang juga jelasin liatin peta Indonesia. Nah, ini adalah peta Indonesia yang dimana kalau peta itu dia menggambarkan wilayah yang lebih luas seperti negara, kota, provinsi, atau benua. Nah, di peta itu dia memperlihatkan letak-letak geografis dan batas wilayahnya, seperti kalau peta Indonesia ini yang diperlihatkan itu seperti Provinsi Bali, Provinsi Kalimantan, Provinsi Jakarta. Dan kalau di peta itu dia menggunakan skala, jadi ukuran di peta sama aslinya itu sama. Nah, ada yang lebih kecil dari peta, namanya denah. Kalau di denah ini dia ruang lingkupnya lebih kecil untuk menggambarkan letak tempat atau bangunan. Kalau di denah itu dia lebih spesifik, jadi ada nama jalannya, ada nama bangunan-bangunannya, dan ada, kalau di peta itu kan pakai skala. Kalau di denah itu dia pakai mata angin kayak ini menamakan utara, timur, selatan, dan barat. Jadi kalau denah itu biasanya ada di sekolah, denah sekolah, denah rumah, denah lokasi untuk menunjukkan lokasi. Terus ada denah di misalnya kayak di kebun binatang gitu. Kalau denah itu dia untuk menunjukkan tempat. Kalau di ini kan dia lebih luas, dan kita nggak tahu nama jalannya, nama kotanya. Nah, kalau di denah itu dia lebih terperinci. Di denah itu ada komponen-komponen penyusunnya. Yang pertama itu ada judul denah. Ini kalau ini kan judulnya itu denah lokasi. Lokasinya itu di sini lokasinya. Kalau ini itu denah rumah. Misalnya ini namanya rumah denah rumah putri gitu. Itu judulnya untuk menjelaskan apa yang ada di denah itu. Misalnya kalau denah denah Bali Zoo, berarti itu untuk menjelaskan apa aja yang ada di Bali Zoo. Terus ada legenda atau simbol. Simbol itu yang mana? Simbol itu ini, gambar-gambar ini. Ini untuk menyimbolkan tempat-tempatnya. Misalnya ini ada rumah dinas, ada bank, ada klinik. Simbol itu melambangkan bangunan-bangunan untuk mempermudah kita menemukan lokasinya. Terus yang paling penting ada mata angin. Terus kalau ini itu dia menggambarkan lokasi ini untuk melambangkan di mana situasi sebenarnya. Kita kalau kita gambar denah itu, kita bayangin kita ada di tempat itu. Denah itu untuk biar kita kebayang tempatnya itu kayak gimana sih, biar gampang gitu nyarinya. Nah, di sini ada denah lokasi dan denah rumah. Kalau denah rumah itu biasanya digunakan untuk membangun. Waktu membuat rumah itu pasti arsiteknya dia buat tempat-tempat, misalnya ini ruang keluarganya, ini kamarnya.
kamar mandinya di mana, ruang makannya di mana. Jadi dia tahu tempat-tempatnya gitu. Koordinat lokasi itu untuk menunjukkan suatu tempat, biasanya digunakan di undangan. Maka ada contoh undangan, jadi itu denah lokasi. Nah, ini ada mata anginnya sama kayak ini kan, melambangkan utara, selatan, dan ada nama jalannya. Ini lokasinya. Jadi dan ini juga ada tempat-tempat yang umum. Kalau rumah-rumah itu kan biasanya kalau taruh di undangan itu kan kita nggak tahu, misal taruh rumah rumahnya putri di sini misalnya. Kalau di denah undangan ditaruh gambar rumahnya putri kan nggak semua undangan tahu rumahnya putri itu di mana kan. Jadi dia lebih pakai tempat yang umum. Kalau banyak ujung itu kan dia pasti tahu ada tulisannya. Beda lagi kalau di undangan itu ada rumah yang isi nomornya. Misalnya kalau nomor 51 kan ada data nomornya kan. Itu kalau di denah itu dia tidak mencantumkan nama rumah, kecuali kalau denah itu untuk orang terdekat. Misal teman yang kan tahu dia nama rumahnya, misal di sini rumahnya Uti misalnya, sini rumahnya Uti, di sini rumah temannya Uti. Dia kalau mau ke sini tuh misalnya Uti di sini taruh nama rumahnya Dila misalnya, rumahnya Dila. Di sini tulisan rumahnya Dila ke utara kan, temannya Uti kan tahu dia rumahnya Dila itu yang mana. Jadi lebih gampang dia. Itu kalau orang lain dikasih itu kan dia nggak tahu rumahnya. Di denah itu biasanya ada penampakan alam untuk mempermudah seseorang mencari lokasi tersebut. Nah, di sini sama juga ini ada mata angin, utara, timur, selatan, barat. Nah, di sini rumahnya Uti misalnya. Ini rumahnya Uti. Ada orang mau ke rumahnya Uti misalnya dari sini, misalnya dari bawah sini, dia kan tahu ini. Oh, ini ternyata lewat, kalau mau ke rumahnya Uti dari sini lewatin jalan Jepun dulu, di sebelah kanannya ada toko roti, lurus lagi, sebelah kirinya ada taman, terus belok ke barat. Ini tandanya ini, belok ke barat ya. Terus rumah Uti di jalan Turi. Misalnya kalau dari sini dia tahu jalan Melati, terus lewatin sekolah dulu baru bisa Melati. Misalnya di sini kalau kalau mata angin ini nggak ada, terus kita bacanya dari sini, mata angin dia kan bisa nganggapnya ini tuh utara. Jadi nanti bisa nyasar ya kalau nggak ada mata angin ini. Bisa jadi dia dari sini ke sini, dia lewatin sini bisa tuh. Jadi kalau tanpa mata angin itu nanti dia jadi tersesat, jadi paling dia nyarinya. Di sini kan ada taman, sungai, rumah, sekolah, rumah sakit, gunung. Nah, ini itu termasuk penampakan alam dan penampakan buatan. Menurut Uti, penampakan alam itu yang mana? Gunung, sungai. Kalau penampakan buatan? Rumah, sekolah, rumah sakit, toko roti, dan taman. Kenapa menurutnya Uti kalau ini tuh penampakan buatan? Menurutnya Uti kenapa? Karena ini semua dibuat oleh manusia. Kalau ini kenapa dibilang penampakan alam? Karena dia terbentuk secara alami. Kalau gunung kan manusia kan nggak bisa buat gunung. Jadinya ini termasuk penampakan alam. Jadi penampakan alam itu adalah ini contoh penampakan alam ya. Jadi penampakan alam itu adalah segala sesuatu yang ada di bumi ini yang terjadi karena melalui proses alam, seperti misalnya erosi,
vulkanik. Kalau gunung itu kan dari proses ini vulkanik ya. Ada gunung, ada pantai, ini manusia nggak bisa buat pantai. Lembah, kalau lembah itu ada di kaki gunungnya. Kalau bukit itu, bukit sama gunung itu sama apa enggak? Beda. Kenapa beda? Kalau gunung itu dia lebih tinggi kan kalau daripada bukit. Dan kalau gunung itu ada yang bisa meletus, gunung berapi. Kalau di Bali ada gunung berapi. Nggak tahu. Gunung Agung itu gunung Merapi yang masih aktif ya. Gunung Agung, gunung apa lagi di Bali? Gunung Batur. Selain gunung itu ada pantai. Pantai itu pertemuan antara daratan, ini kan daratan sama lautan. Di tengah-tengahnya ini namanya pantai. Kalau lebih dalam lagi itu namanya lautan. Lebih dalam lagi itu ada nama samudra Hindia. Kamu pernah dengar? Samudra Hindia gitu. Namanya pantai. Kalau di Bali pantai apa aja? Murtasari, Nenggara, Pantai Penanggala lagi, Matahari Matahari Terbit. Terbit. Saja. Kan banyak, karena Indonesia itu kan lebih banyak apa nih pantai kan. Jadi di Indonesia itu banyak sekali ada pantai. Salah satunya itu yang tadi aku sebutin. Nah selanjutnya ini ada lembah. Udah pernah dengar lembah? Apa itu lembah? Lembah itu ada di kaki gunungnya, di bawah gunungnya itu ada lembah. Lembah itu biasa dijadikan tempat perkebunan kayak kebun teh. Selain yang kakak lihat di sini itu ada Tanjung Benua. Pernah dengar itu? Tanjung Benua. Kalau Tanjung itu dia bagian daratan yang menjorok ke laut. Ada danau. Pernah dengar arti danau? Danau apa? Di Bali? Danau Batur, Danau Beratan, ya kan? Kalau danau itu sebuah perairan yang dikelilingi oleh daratan. Jadi dia di satu ruang gitu aja. Kalau sungai itu kan dia berjalan kan, airnya jalan dari hulu ke hilir. Tapi kalau danau itu dia cuma di situ aja dia. Ada kenampakan buatan. Tadi kenampakan buatan itu apa? Segala sesuatu yang dibuat oleh manusia. Contohnya itu ini bangunan. Bangunan itu kayak apa? Rumah apa? Kayak ruko ya. Ya toko, apa lagi? Rumah sakit. Oke. Sekolah. Banyak lagi kan. Banyak bangunan kayak kantor itu juga dibuat oleh manusia untuk memenuhi kebutuhannya. Di sini ada bendungan. Oke, pernah dengar bendungan? Bendungan itu bangunan yang dibuat untuk menampung air ya. Jadi bendungan ini bisa digunakan untuk merairi sawah. Jadi dia bendungan itu menampung air dari sungai atau laut. Terus ada jembatan. Jembatan itu tempat yang bangunan untuk menghubungkan dua tempat. Kayak misalnya dia ada di atas sungai, atas laut gitu. Jadi misalnya ada jembatan Suramadu. Pernah dengar jembatan Suramadu? Jembatan Surabaya Madura. Itu kan melewati lautan ya, menghubungkan Surabaya dengan Madura. Ada perkebunan yang tadi kakak bilang itu perkebunan apa aja? Perkebunan banyak.
perkebunan apel, kebun teh, itu kan semua dibuat oleh manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Ada juga sawah. Sawah itu untuk nanam apa? Padi, jagung. Terus penampakan alam buatan itu ada bandara. Jadi pernah ke bandara? pernah Bandara itu tempat apa? landasan pesawat. Landasan pesawat. Terus ada juga yang paling sering kita lewat itu ada jalan. Jalan itu juga dibuat oleh manusia. Nah, kakak udah jelasin tadi apa aja kakak jelasin? Pengertian denah, terus denah lokasi dan denah rumah. Terus ada komponen denahnya, apa aja yang ada di denah itu. Terus apa lagi? Ada penampakan alam, ada penampakan buatan juga, pengertian dan contohnya. Sekarang kalau pertemuan sebelumnya itu evaluasinya kakak kasih kuis kan, Uti pencet-pencet jawabannya. Sekarang kakak mau Uti mengkamar denah rumah dari rumah Uti ke sekolah. Ya, bisa? Ingat isi komponennya, judulnya dulu. Uti mau pakai ini. Ini apa gini? Bebas. Yesus gimana sih mau? Depannya oke. Situ. Oh ini kamu gang. Ini gangnya mau kemana gede. Oh, tapi ini dari ujung. Ini sekolah di bawah tanah itu. Oh, di sini nama jalannya. Buat kesini. Nama jalannya ke sini. Gang apa aja? Gimana kesini? Gang GAG GANT Yang singkat GG. gigi. Dan Puri juga di sini kan? Kan kayak kolam itu kan? Itu bilang satu tuh. Turi ini kan pada gitu. Habis ini perempatan dulu ke sini ke no. Gini aja tulisnya dulu. Terus di sini tangannya lah. Kamarnya tangga plus itu. Ini utara gitu. Nah, plus aja. S T terus B. Ini denah lokasi dari rumahnya ke sekolah. Tadi komponennya itu ada judulnya apa? Denah lokasi. Terus ada simbol-simbolnya itu ada kayak rumah, terus banyak gedung, sekolah, ada arah mata angin. Nah sekarang coba Ukti jelasin gimana dari sekolahnya, dari rumah Ukti ke sekolah. Dari rumah Ukti ke sekolah dari jalan Turi melewati barat ujung Dan dari jalan Turi ke arah utara, ke arah utara melewati barat ujung dan masuk ke gang desa. terus lurus sampai di sekolah. sekolah Nama sekolahnya SD Negeri 9. Sekian video mengajar saya pada mata pelajaran IPS SD. Adapun kesimpulan pada video kali ini yakni denah dapat digunakan untuk menggambarkan letak atau tata letak pada suatu bangunan atau area lokasi. Nah,
Pada denah itu terdapat komponen-komponennya, yakni yang pertama itu ada judul untuk menjelaskan apa yang akan digambarkan pada denah tersebut. Selanjutnya ada simbol atau lambang yang digunakan untuk mempermudah seseorang dalam membaca denah. Simbol tersebut dapat berupa bangunan atau kenampakan alam. Selanjutnya yang paling penting yakni ada arah mata angin seperti utara, selatan, barat, dan timur. Pada denah terdapat kenampakan alam dan kenampakan buatan untuk mempermudah seseorang dalam menuju lokasi. Kenampakan alam adalah segala sesuatu yang ada di permukaan bumi dan terbentuk secara alami melalui proses alam, seperti erosi, vulkanisme, dan tektonik. Contohnya seperti gunung, sungai, danau, pantai, dan lain sebagainya. Sedangkan kenampakan buatan adalah segala sesuatu yang dibuat atau dimodifikasi oleh manusia seperti bendungan atau waduk, bangunan seperti rumah sakit, rumah, sekolah, dan sebagainya. Ada jembatan, perkebunan, sawah, jalan, dan lain sebagainya. Sekian video mengajar saya dalam memenuhi tugas UAS pada mata kuliah IPS SD. Saya tutup dengan Paramasanti. Om Santi Santi Santi.